Ya, pemirsa, pada awal tahun ini kabar pemutusan hubungan kerja atau PHK massal kembali menyeruak. Sekitar 1.500 karyawan pabrik ban di Cikarang diputus kerja. Sedangkan sektor padat karya lainnya seperti tekstil pun masih susah payah berdiri. Tahun-tahun berat, industri TPT masih akan berlanjut bahkan hingga akhir tahun 2024. Kondisi ini pun mengingat permintaan ekspor yang melemah hingga banjir impor TPT di pasar domestik. Pada awal tahun ini kabar pemutusan hubungan kerja atau PHK massal menyeruak. Sekitar 1.500 karyawan pabrik ban di Cikarang diputus kerja. Sedangkan sektor padat karya lain seperti tekstil pun masih susah payah berdiri. Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API mengungkapkan tahun-tahun berat industri tekstil dan produk tekstil masih akan berlanjut hingga akhir 2024. Kondisi ini mengingat permintaan ekspor yang melemah hingga banjir impor TPT di pasar domestik. Sementara itu berdasarkan data Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara, gelombang pemutusan hubungan kerja periode Januari hingga November 2023 terjadi di 8 perusahaan dan berdampak pada 7.300 karyawan yang di-PHK. Sejak 2022, anggota KSPN yang terkena PHK mencapai 56.976 karyawan dari 36 perusahaan di Provinsi Jawa Barat hingga Banten dan kota-kota lain seperti Semarang, Pekalongan, Sukoharjo, Magelang, Demak hingga Karanganyar. Di tengah ramai kabar pemutusan hubungan kerja, kinerja lapangan usaha industri pengolahan terindikasi melemah. Pro Manufacturing Index Bank Indonesia kuartal 4 2023 tercatat sebesar 51,2%, lebih rendah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya sebesar 52,93%. Tercatat sublapangan usaha yang melambat yaitu industri logam dasar, industri alat angkut, dan industri makanan dan minuman. Di sisi lain, komponen penggunaan tenaga kerja pada kuartal 4 2023 menunjukkan penurunan. Penurunan penggunaan tenaga kerja terjadi pada sebagian sublapangan usaha, utamanya industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman, serta industri logam dasar yang masuk dalam fase kontraksi. Sebaliknya terdapat sublapangan usaha yang masih mencatatkan kinerja positif, yaitu industri pengolahan tembakau, industri barang galian bukan logam, serta industri mesin dan perlengkapannya. Berbagi sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, industri padat karya masih dihantui oleh PHK massal, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak M. Rizal Taufikur Rahman. Beliau adalah Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Ya halo, selamat pagi Pak Rizal. Selamat pagi. Ya, salam sehat Pak. Ya, salam sehat. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu ancaman pemutusan hubungan kerja massal ini masih menghantui di tahun 2024. Kalau kita review di tahun 2023 lalu, pembelajaran apa yang bisa kita ambil begitu untuk menyambut dari tahun 2024 di mana ada tahun politik di sana ini Pak Rizal? Iya, memang industri padat karya ini di 2023 ya, bagi 2024 memang menghadapi tantangan yang sangat besar ya. Bahkan kalau dilihat dari beberapa data yang ada begitu ya, hampir 800.000 pekerja ya yang sudah mulai atau sudah kena PHK. Bahkan per Oktober saja misalnya ya menunjukkan jumlah yang sangat besar. Nah, yang paling besar atau juga penyebab utamanya ini yang mesti kita lihat gitu ya. Tidak hanya tadi disampaikan ya di di prolog gitu, bahwa memang permintaan barang ya, dari produk industri padat karya ini juga semakin menurun ya di pasar ekspor kita gitu ya. Apalagi misalnya berkaitan dengan permasalahan daya saing ya, industri atau produk industri padat karya di domestik pun juga makin melemah, apalagi dengan banyaknya barang ya, terutama produk-produk TPT misalnya ya, impor baik yang legal ataupun misalnya yang tidak legal gitu ya, mampu menguasai pasar domestik gitu. Dan ini juga tentu menjadi catatan gitu ya di 2023 agar di 2024 yang notabene ini adalah tahun politik
yang tentu ini juga sangat berpengaruh gitu ya terhadap permintaan atau konsumsi terhadap barang-barang padat karya ini. Oke, dan mengawali tahun 2024 ini kita sudah mendengar kabar begitu adanya pemutusan hubungan kerja massal lagi begitu yang dialami oleh industri ban di wilayah Cikarang sana begitu. Anda melihat bagaimana? Sementara kan di sisi lain industri tekstil dan juga produk tekstil pun masih tertatih-tatih begitu untuk bangkit dan juga masih diancam juga dengan adanya pemutusan hubungan kerja begitu bagi karyawannya, Pak Rizal. Iya, memang pemerintah di tengah tahun politik tetap konsentrasi begitu ya dengan kondisi perekonomian gitu ya, meskipun keputusan-keputusan politik gitu ya sangat mempengaruhi, Oke, apalagi tentu ini berpengaruh gitu ya. Nah oleh karena itu maka industri padat karya ini ya harus betul-betul diselamatkan gitu ya. Tentu dengan beberapa kebijakan pemerintah yang notabene pemerintah harus tetap melakukan ini gitu. Misalnya tentu untuk proses ban ini kan memang permasalahannya ada produk yang memang tidak ada misalnya di dalam negeri, harus betul. impor, Ya, dan proses impornya yang ini tentu harus difasilitasi ya, tentu saja tanpa ya tetap mengikuti aturan-aturan gitu yang dibuat oleh pemerintah gitu ya, maupun oleh komitmen-komitmen dengan luar negeri gitu ya, atau kerjasama perdagangan luar negeri. Kemudian juga tentu pemerintah mesti melakukan perluasan market oke. gitu ya. Apalagi misalnya untuk ban ini kan orientasinya ekspor ya ke Eropa gitu. Nah, tentu saja ya pemerintah ini juga harus respon ya terhadap Oke. perubahan-perubahan kebijakan yang ada di negara importirnya gitu ya. Misalnya di Amerika, di Eropa misalnya, Mhm. beberapa negara itu akan menerima ekspor ban atau impor ban mereka begitu ya, dengan checking ya, apakah misalnya bahan bakunya eh, pro terhadap lingkungan nggak gitu ya. Nah ini Yes. juga tentu pemerintah harus merespon itu dan melakukan berbagai upaya-upaya agar tidak di-ban kan gitu ya usaha atau Iya, industri padat karya ini ya, iya, khususnya menghasilkan ban terutama yang betul. orientasi ekspor gitu. Undang-undang deforestasi ini memang mesti menjadi tantangan tersendiri lah ya bagi ekspor Betul, komoditas-komoditas andalan Indonesia yang dilakukan oleh Uni Eropa. Tapi kalau kita lihat dengan betul. langkah ataupun kebijakan pemerintah sendiri, menurut Anda bagaimana begitu mengatasi kondisi seperti ini? Karena kan ada beberapa sektor ataupun industri yang sudah mendapatkan insentif. Apakah insentif yang diberikan belum merata atau sesuai saja dengan insentif diberikan kepada industri strategis begitu, Pak? Ya mestinya pemerintah dengan kondisi apalagi kan tahun ini investasi juga akan punya tantangan tersendiri gitu ya ke Ya. sektor real. Maka tentu harus memberikan insentif ya bagi perusahaan-perusahaan yang meningkatkan daya saing industri di kancah atau di perdagangan internasional gitu. Hmm. Termasuk juga tadi tidak boleh terlambat begitu ya momen-momen itu gitu di dalam mengeluarkan kebijakan terutama di perdagangan internasional. Oke, Nah, yang Batamnya paling penting lagi iya, pemerintah mesti memperketat ya impor untuk produk-produk tertentu yang mhm, itu ada hasil industri padat karya gitu ya. Eh, Terutama yang produk-produk di domestik nih, pasar domestik ini juga harus benar-benar merespon ya, jangan sampai oke, produk-produk impor itu membanjiri dan kemudian daya saing produk-produk domestik juga tidak bersaing dengan produk impor. Ini juga itu dia. menjadi catatan penting. Karena kita tahu juga bahwa konsumsi domestik ini masih menjadi andalan juga ya untuk kita bisa menjaga geliat pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi justru itu ada tantangan lagi dengan banjirnya produk-produk impor begitu di sejumlah industri atau sektor. Tadi ada industri ban juga sama kondisinya. Kemudian TPT juga sama. Nah, barrier atau ban seperti apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Mengingat kita juga kan ada kerjasama perdagangan bebas misalnya dengan negara lain ini Pak. Ya, saya kira tentu mesti ada satu regulasi ya
memperketat gitu ya Oke. untuk masuknya produk-produk impor gitu ke dalam negeri, dan itu tentu ya pemerintah harus benar-benar aware ya untuk menyelamatkan industri dalam negeri, UMKM itu sendiri, termasuk juga daya saing industri kita. Nah, Oke. caranya apa gitu ya? Ya tentu saja dengan mengurangi ya dan mengurangi beberapa komoditi-komoditi yang notabene bisa mempengaruhi daya saing industri, apalagi misalnya deindustrialisasi ya dalam kerangka makro gitu ya. Industri manufaktur kita juga sedang kondisi perlu direindustrialisasi kan gitu ya. Oke, oke. Nah, ini juga menjadi catatan penting, dan tahun ini adalah tahun yang sangat tantangannya cukup berat begitu ya bagi industri padat karya ini ya, baik itu di TPT ya, Mmm, terutama TPT ya, ini sangat sangat berat begitu. oke. Karena produk-produk impornya juga luar biasa ya, membanjiri domestik ya, dan Mmm, industri padat karya yang orientasi pasar domestik akhirnya juga tidak mampu bersaing gitu. oke, nah. Nah, untuk yang Mhm. orientasi ekspor tentu ya harus diberikan berbagai fasilitas gitu ya oleh pemerintah. Tidak hanya insentif dari sisi pembiayaan misalnya untuk bahan baku impor Oke. atau fasilitasi bahan impor, tetapi Mhm. juga tentu ya harus membantu ya di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ya standarisasi yang berubah gitu ya, tidak hanya di supply chain ataupun global value chain yang ada di negara importirnya, tapi Mmm. juga di beberapa produk-produk tertentu gitu ya, Nah, terkait dengan kesepakatan-kesepakatan internasionalnya. itu dia. Kita tahu juga bahwa pertumbuhan ekonomi global juga sedang mengalami tekanan akibat konflik geopolitik yang semakin meluas kalau kita cermati dalam beberapa waktu terakhir ini. Nah, langkah-langkah extraordinary seperti apa begitu yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Rizal. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan jumlah perusahaan industri manufaktur skala menengah dan besar di Indonesia. Jumlahnya kita lihat dari tahun 2022 ada 29.000 unit usaha. Kemudian di 2023 berkembang lagi menjadi 32.193 unit usaha. Berarti memang perusahaan ataupun industri manufaktur di Indonesia sebenarnya untuk skala menengah dan besar juga terus berkembang. Berikutnya, jumlah karyawan yang terkena PHK di Indonesia. Data dari Januari sampai dengan Agustus 2023, ini juga di bulan Agustus adalah data sementara dari Kementerian Ketenagakerjaan. Tertinggi di bulan Maret nampaknya PHK yang terjadi begitu di industri kita 9.742 orang. Kemudian di posisi kedua di bulan Juni ada 8.067 pekerja yang di PHK, dan posisi ketiga adalah di bulan Agustus lalu 5.826 orang yang terkena PHK, meskipun ini adalah data sementara, berarti kemungkinan akan lebih besar lagi. Dan berikutnya ada terkait dengan, oke, itu dia jumlah karyawan ya dan terkena PHK. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Pak Rizal, kita akan lanjutkan kembali. Kalau misalnya dengan beberapa data yang disampaikan, jumlahnya sebenarnya bertambah ya Pak ya. Kalau kita lihat Ya, industri manufaktur skala menengah dan besar di Indonesia. Tapi jumlah karyawan, pekerja yang terkena PHK pun juga tidak mengalami penurunan yang signifikan. Apa yang bisa kita cermati dengan kondisi seperti ini nih Pak? iya, artinya kan Hmm. apa? Artinya daya saingnya kan Hmm. lemah gitu. Hmm. Harusnya kan dengan jumlah industri manufaktur mestinya kan diikuti oleh daya saingnya yang naik gitu. Oke. Kan artinya kan produksi meningkat Hmm. kan gitu ya, harusnya kan. Nah, cuma problemnya sekarang kita mesti buka industri manufaktur apa yang jumlahnya sangat signifikan, apakah yang padat karya atau padat modal, kan itu ya, lagi-lagi itu gitu. Jadi justru yang mesti kita cermati lagi adalah jumlah yang cukup signifikan ini Hmm. gitu ya, angkanya hampir 2.000 ya, hampir 2.000 lebih ini ya, jumlah usaha besar maupun menengah. Oke. Ini kan tentu mestinya memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap produktivitas yang jauh lebih besar lagi ya.
bagi industri manufaktur. Nah, memang kontribusi industri manufaktur ini sangat besar ya terhadap PDB gitu. Meskipun angkanya ya di angka kontribusi terhadap PDB masih ya tidak sampai pada 20% gitu ya. Oke. Padahal harapannya kita kan terus naik gitu ya untuk supaya bisa memberi nilai tambah dalam membentuk produk domestik bruto kita juga yang besar. Tapi nampaknya meskipun jumlah banyak, tapi ya skala usahanya atau juga tren peningkatan produktivitasnya juga masih belum optimal. Nah, tentu pemerintah kan harus dengan kondisi yang semakin banyak gitu ya, apalagi sekarang pemerintah membuat kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus yang basis ke industri pengolahan. Ya, ini mestinya diperkuat lagi gitu ya. Meskipun tahun politik yang konsentrasi mungkin beberapa menteri yang punya tugas gitu ya, dengan itu berbagi dengan tahun politik ini, maka tetap mestinya agenda-agenda itu harus dikonsentrasikan gitu ya, agar reindustrialisasi ini menjadi sangat kuat. Memang Oke. hilirisasi menjadi kunci begitu ya bagi pemerintah saat ini. Ya. Tapi hilirisasi ini tidak lagi harusnya ditambang ya, orientasinya nikel gitu ya. Tetapi tentu harus basisnya ke industri yang basis ke agriculture ya, dalam makna luas gitu. Nah, itu harus diperkuat. Itu pun saya kira menjadi industri padat karya gitu ya. Oke. Termasuk juga TPT, saya kira itu juga industri yang basisnya kepada agriculture gitu. Itu dia Nah, karena untuk itu maka ya konsentrasi pemerintah ya di tahun politik ini, iya. maka ini menjadi urgen gitu ya dalam mendorong agar tidak terjadi lagi ini di tahun 2024 ini seperti tahun 2023 ya. Kalau kita lihat kan cenderungnya per triwulan nih PHK-nya tinggi ya, Maret, Oke. Juni Iya, gitu iya, ya. iya. Di September naik-naik terus gitu ya. Kemungkinan kan triwulan pertama bahkan ada beberapa perusahaan di Purwakarta begitu ya, yang Februari ini sudah tutup nih ya. Karena Oke. tadi untuk importasi bahan baku yang dibutuhkan juga lambat, dan pemerintah nampaknya lambat nih ya untuk mengambil terutama misalnya ya Iya, iya. persetujuan impor misalnya Betul. untuk pemenuhan permintaan pasar yang cukup besar misalnya. Kan ini masalahnya supply demand-nya harus mengikuti momen ya, momen Oke. permintaan kan Iya, gitu. iya, iya, iya. Jadi tentu produksi juga harus mengikuti itu, apalagi kan bisnis uncertainty yang sangat besar baik di global maupun di regional kan, termasuk juga di domestik kita ya gitu. Baik, di satu sisi kita tahu S&P Global juga mencatat Purchasing Manager Index atau PMI Manufaktur Indonesia di bulan Oktober tahun 2023 di level 51,5 ini. Angkanya turun 0,8 poin jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, Pak Rizal. Nah, apa yang bisa kita lihat? Apakah dari sisi daya saing kita sudah mulai menurun, produktivitas juga sudah mulai melemah atau bagaimana? Ya, memang ini justru menjadi PR nih pemerintah gitu ya. Artinya posisi itu kan pasti ada tingkat kepercayaan bisnis di situ ya. Oke. Dari antara para perusahaan yang turun terus gitu ya rata-ratanya. Kemudian pertumbuhan produksi juga diikuti yang melambat gitu ya. Dan melemah permintaan domestik dan juga asing khususnya di perdagangan ekspornya. Dan tentu ini juga berakibat pada daya saing industri gitu ya, Baik. terutama industri padat karya yang notabene berorientasi ekspor. Nah, kita tahu juga Kementerian Perindustrian mengklaim ini bahwa kontribusi sektor industri manufaktur terhadap produk domestik bruto PDB nasional masih pada level yang tertinggi. Misalnya pada triwulan ketiga tahun lalu memberikan sumbangsi sekitar 18,7% ini Pak Rizal. Nah, lantas sektor-sektor usaha mana saja sih yang memang masih menjadi penopang nih terkait dengan laju ekonomi nasional nanti di tahun 2024 ini? Ya, memang harapannya kan yang paling memberi kontribusi paling besar itu memang di industri basis barang Oke. logam ya, misalnya komputer, elektronik gitu ya. Ditambah juga sekarang misalnya berbasis nikel ya, itu juga saya kira kontribusi cukup besar. Tapi yang paling dominan memang industri barang logam ya,
yang notabene barang-barang elektronik ya, yang basisnya barang elektronik. Ya termasuk juga saya kira tambang nikel, kemudian juga karena ferronikel dan nikel matte juga punya pengaruh yang punya kontribusi yang cukup signifikan ya terhadap tidak hanya terhadap sumbangan industri pengolahannya, tapi juga terhadap penyumbang Ya. investasi terbesar juga besar gitu. Baik, nah terakhir Pak, maka Anda melihat bagaimana dengan upaya pemerintah kan di satu sisi terus mengembangkan industri, kemudian di situ ada penciptaan lapangan pekerjaan. Nah di sisi lain justru ancaman PHK massal justru masih menghantui di tahun 2024. Sejauh mana ini apakah kontradiktif juga dengan upaya pemerintah untuk penciptaan lapangan pekerjaan di sisi lain? Ya, memang terkesan paradoks ya gitu ya. Sisi lain mendorong jumlah Oke, industri, produktivitas gitu ya. Tetapi kok jumlah malah terkesan ini oke. PHK yang besar. Hmm, Problem memang dari sisi tenaga kerja misalnya ya mesti mencari solusi ya. Jadi misalnya industri padat karya ini tentu yang punya kriteria tertentu gitu yang notabene bisa punya peluang untuk PHK, maka ya pemerintah harus berusaha jangan ada PHK gitu. oke. Misalnya ya industri ini melakukan shift ya, pembatasan kegiatan usaha dan kemudian mungkin penyesuaian waktu yang itu memang akan berdampak kepada upahnya nih gitu Oke. ya. Termasuk juga saya kira UMK juga atau UMP juga punya pengaruh. Apalagi kemarin waktu dirilis ya oleh Oke. BPS misalnya biaya atau biaya hidup ya di Jakarta aja sudah luar biasa, 15 juta per bulan ya, itu Oke, juga oke. saya kira sangat pengaruh terhadap itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pemerintah merespons segera gitu ya kondisi ini, Ya. tidak hanya mendorong jumlah industri pengolahan, tapi bagaimana sustainability dari industri pengolahan ini. Jadi ketika mereka sudah berdiri, beroperasi, jangan dibiarkan, tetapi justru harus dikawal nih, gitu ya. Oke, iya, Pertama iya. dari sisi operasional, kemudian market ya tentu dibantu, kemudian bahan baku juga jangan lambat gitu, harus gercep lah gitu ya dengan kebutuhan industri ini gitu ya. Tadi misalnya industri ban, Oke, ya. oke. Karena ada misalnya standar undang-undang Baik. deforestasi Ya. di Eropa. Nah, itu kan harus dibantu segera. Kemudian membuka pasar-pasar baru gitu ya yang memang bisa memberikan peluang bagi industri padat karya kemudian tetap eksis, kemudian berproduksi dan Baik. bisa mengantisipasi terjadinya PHK utamanya di industri TPT. Itu dia Pak Rijal, nampaknya memang masih banyak tantangan yang harus dilalui oleh pemerintah. Yang penting tadi adalah bagaimana sikap langkah tegas yang diambil pemerintah untuk gercep lah kalau seperti yang Anda katakan begitu ya. Betul. Dalam menyikapi Betul. permasalahan yang dialami oleh industri padat karya di Indonesia. Pak Rizal, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada Masalah. pemirsa pada hari ini. Ya baik Pak, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.